Minasan konnichiwa. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan bumpoin 4 ya, gitu. Jadi di sini yang sering ditanyakan oleh siswa bumpoin 4 tentang kotoni shimas sama kotoni narimas ya. Jadi ada perbedaan dari kotoni shimas sama kotoni narimas. Jadi saya mau menjelaskan dulu. Pertama itu kotoni simas. Kotoni simas itu memutuskan artinya ya, memutuskan. Jadi di sini ada rumusnya. Rumusnya dosi. Dosi itu kata kerja. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu dosi itu kata kerja. Jadi di sini dosi, di sini ada jisoke. Jisoke itu kamus, ke itu bentuk. Ya, jadi jisoke bentuk kamus. Dan di bawahnya ada naike, bentuk nine. Ya. Di sini ada plus kotoni simas. Jadi di sini saya sudah membuatkan contoh ya, membuatkan rei. Di sini ada nomor satu ada kenkono tameni mai asa sambo suru kotoni shimasta. Di sini artinya jadi untuk kesehatan ya, demi kesehatan mai asa setiap pagi. Mai asa itu setiap pagi. Sampo suru kotoni shimasta. Memutuskan ya. Memutuskan untuk jalan-jalan, jalan kaki, berolahraga kayak gitu ya. Jadi di sini ada nomor 2 ya. Nomor 2 ada Raigetsu Nihon ni iku koto ni shimasu. Ya, Raigetsu Nihon ni iku koto ni shimasu. Raigetsu bulan depan ya, bulan depan. Nihon itu Jepang, ni itu partikel. Nihon ni iku koto ni shimasu. Jadi bulan depan saya memutuskan ya, memutuskan pergi ke Jepang. Jadi sini memutuskan. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Jepang bulan depan seperti itu ya. Jadi yang ada rebung nomor 3 ya, sangbang. Di sini ada Putorimas Takara. Putorimas Takara Ryu ya. Ryu itu alasan Ryu ya. Ryu itu alasan. Putorimas Takara agemono. Agemono itu gorengan ya, gorengan. Agemono o tabenai koto ni shimashita. Jadi memutuskan untuk tidak makan gorengan karena gemuk ya, karena badan gemuk. Jadi memutuskan untuk tidak makan gorengan ya. Agemono itu gorengan ya. Seperti itu. Ya, jadi di sini artinya memutuskan. Ya, jadi yang kedua ada bumbu yang kedua, kotoni narimas. Di sini ada kotoni narimas. Untuk bumbunya sama ya. Untuk bumbunya sama, pola kalimatnya pun sama. Di sini ada dosi jisoke naike ya. Bentuk kamus sama bentuk naik. Purasu plus kotoni atau enggak ditambah kotoni narimas. Seperti itu. Di sini ada rei juga. Rei itu contoh ya. Tadi udah dijelaskan. Ada contoh nomor 1. Ini juga sama. Rai getsu kara nihon de hataraku kotoni narimashita. Untuk narimas di sini ini beda, diputuskan ya, kasih. Jadi kalau yang sebelumnya ini kotoni shimas itu kita yang memutuskan ya, kita yang memutuskan. Tapi kalau yang kotoni narimas itu orang lain yang memutuskan. Ya, diputuskan, orang lain yang memutuskan. Artinya itu diputuskan, ini memutuskan ya. Ya, paham Mas ya. Di sini ada lagi getsu kara nihon de hataraku kotoni narimashita. Ya, jadi bulan depan ya, mulai bulan depan diputuskan itu oleh sakso, intinya sama atasan ya, sama atasan diputuskan bekerja di Jepang. Jadi orang lain yang memutuskannya seperti itu, bukan kita yang memutuskan tapi orang lain yang memutuskannya seperti itu. Terus di sini ada rebung ya, rebung contoh kalimat nomor 2, kaigi wa raisu okonau kotoni narimashita. Kaigi itu meeting ya, kaigi itu meeting. Kaigi wa raisu itu minggu depan. Raisu okonau kotoni narimashita, minggu depan. Jadi artinya kaigi meeting diputuskan ya, untuk mengadakannya minggu depan. Jadi si meetingnya ada yang memutuskan, entah itu sakso, atasan lah siapapun itu, yang diputuskan menjadi minggu depan, raisu seperti itu.
Di sini ada yang ketiga, sacho no mere. Mere itu perintah. Perintah sacho. Sacho itu direktur. Mungkin minasan juga udah tahu semua arti sacho itu apa. Ya, sacho no mere de shigoto o chushi suru koto ni narimashita. Jadi perintah sacho ya diputuskan oleh sacho ya, diperintah. Jadi diputuskan oleh sacho, ini perintah sacho itu jadi pekerjaan ini membatalkan, chushi itu membatalkan. Chushi suru membatalkan pekerjaan ya, seperti itu ya. Mungkin untuk kesempatan kali ini bumbu yang 4 ya. Ini sering ditanyakan oleh siswa juga ya, seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Hai, mite kurete arigatou gozaimasu. Hai. Hai. Minasan konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Nihongo Kiyoshi Rojak des. Hai. Sekarang saya mau membahas bumbu 4 lagi ya. Sekarang bumbunya itu ada Nani te okimas ya. Nani te okimas ini sering banget ditanyakan oleh siswa ya, terutama oleh siswa saya juga. Itu sering ditanyakan. Ada te okimas. Di sini ada beberapa arti ya yang sering digunakan itu untuk persiapan sama biarkan gitu aja ya. Artinya seperti itu. Mungkin di sini ada rebung ya, ada rebungnya. Ada 3 rebung. Yang pertama ada ryoko no mae ni chiketo o kate okimasu ya. Ryoko no mae ni chiketo o kate okimasu ya. Jadi artinya di sini jadi sebelum ya, mai itu sebelum, ryoko itu tamasya, liburan ya. Ryoko no mae ini sebelum liburan. Sebelum liburan ini artinya chiketo tiket ya, tiket. Kate okimasu. Jadi sebelum liburan terlebih dahulu membeli tiket. Jadi mempersiapkan dulu ya. Jadi sebelum liburan itu mempersiapkan untuk beli tiket dulu ya, yang ini. Jadi ini ada makna persiapannya seperti itu ya. Jadi ini ada yang kedua juga, samuku naru kara. Karena ini jadi dingin, karena dingin. Mado itu jendela. Mado wo shimete okimasu. Shimete itu dari kata shimemas ya. Shimemas itu menutup ya. Shimete okimasu. Jadi karena dingin, jadi si mado itu jendelanya biarkan ya. Biarkan tertutup ya. Seperti itu. Jadi ini dibiarkan gitu aja. Terus yang ketiga ya, jala keki itu kue ya. Keki wa atau de taberu kara. Jadi keki kue, karena atau de itu nanti ya, karena nanti dimakan. Karena nanti saya makan. Nokoshite itu menyisakan ya, sisakan ya. Keki wa atau de taberu kara nokoshite okimasu ya. Jadi karena kue nanti saya makan, jadi sisakan dulu, biarkan ya. Jadi sisakan, jangan dimakan gitu. Biasanya kan ada yang makan tuh kuenya, ada sisa, itu punya saya, jadi biarkan dulu aja. Jadi jangan sisain dulu aja, biarkan gitu aja ya, jangan dimakan karena saya nanti mau makan ya. Seperti itu. Ini untuk buku te okimasu ya. Jadi selanjutnya ada juga, ini yang sering juga nih. Mungkin minasan sering banget dengar di Genba atau di perusahaan di Jepang itu yang chata, wachata, senjata, ada lagi apa lagi ya, otoshchata ya. Mungkin ini dari asal usul dari caka itu ya. Seperti ini bisa saya jelaskan juga. Di sini ada nani te shima imas ya. Ini bentuk sopan ya, mungkin yang minasan sering dengar itu kayak wachata, wate shima imasta, itu nggak sopan karena itu bahasa di Genba lah kayak gitu ya, di pekerjaan di perusahaan itu kurang sopan ya. Kalau yang sopannya minasan bisa pakai buku yang sekarang ya. Di sini ada, saya juga udah buatkan rei itu contoh ya, rei bu. Di sini ada nomor 1, ini yang pertama ada keki ya. Keki lagi ya, keki itu kue. Tadi udah dibahas. Keki wo zenbu tabete shimahimashita.
Padahal saya pengen nih, ya. Nah, kayak Kyo, Zenbu tabete shimaimashita. Jadi udah, si kakinya udah saya makan semuanya. Ya, malah udah dimakan semua sama saya gitu kan. Ya di sini kan Zenbu, Zenbu itu semua, ya. Zenbu tabete shimaimashita. Shimaimashita di sini ada rasa penyesalan, ya. Duh, nyesel udah makan kuenya semua, ya. Nyesel gitu. Jadi ada rasa penyesalan seperti itu. Terus di sini yang minasa mungkin sering dengar ya, minasa sering dengar te shimaimashita. Tapi yang minasa sering dengar itu tabe chata. Yang di Genba itu sering banget tabe chata. Kita tapi boleh pakai, tapi ke bawahan kita, ke atasan kita nggak boleh. Yang seperti itu. Minasa bisa pakai buku yang ini. Terus di sini ada tebu yang kedua. Kono hong wa mo yonde shimaimashita. Ya. Di sini kono hong wa mo yonde shimaimashita. Nah, di sini artinya kono hong itu buku. Buku ini mo sudah yonde shimaimashita. Ya. Jadi buku ini sudah selesai saya baca. Jadi artinya di sini itu shimaimashita juga ada arti selesai seperti itu ya. Kayak misalkan contoh lainnya ada juga. Kayak kalian bekerja. Kono shigoto wa owatte shimaimashita. Mungkin atasan kalian di Jepang sering bilang, kono shigoto wa owachatta desu ka? Owachatta no? Ya, itu dari kata te shimaimashita. Owatte shimaimashita. Mungkin di sini saya nggak tulis ya, seperti nanti minasang bisa diulang-ulang aja videonya ya, seperti itu. Terus di sini ada yang ketiga yang terakhir ya. Saifu wo otoshite shimaimashita. Saifu itu dompet ya. Saifu itu dompet. Saifu wo otoshite shimaimashita. Ini dari kata oto shimas, menjatuhkan ya. Menjatuhkan. Saifu wo otoshite shimaimashita. Jadi ada di sini ada rasa penyesalan juga. Ya, jadi ketika kalian di jalan terus saifu, dompet kalian hilang, ya. Dompet kalian jatuh di mana? Kalian bisa pakai yang kalimat ini. Sumimasen. Watashi no saifu wo otoshite shimaimashita. Jadi dompet saya jatuh. Ya. Dompet saya jatuh. Saya telah menjatuhkan dompet. Ya, kalau secara arti itu saya telah menjatuhkan. Di sini ada menjatuhkan dompet. Saya telah menjatuhkan dompet. Ya, jadi ada rasa penyesalan gimana gitu. Ya, kalian bisa lapor ke orang perusahaan nanti di atau enggak ke polisi ketika kalian menjatuhkan dompet kalian di jalan. Sumimasen. Watashi no saifu wo otoshite shimaimashita. Kayak gitu. Jadi dompet saya telah menjatuhkan ya, maaf. Saya telah menjatuhkan dompet saya. Kayak gitu. Pakai bumbu yang ini ada rasa penyesalan. Ya, seperti itu. Mungkin untuk video kali ini, ya kesempatan kali ini cukup sekian. Ya. Hai, mite kurete arigatou gozaimasu. Hai.